kepada Tuhan, oleh karena kemurahannya kita kembali hadir di kebaktian keluarga besar UKI di bulan November. Tak terasa sudah menuju akhir tahun, begitu ya. Bagaimana kabar kita semua? Tapi coba dicek lagi ya. Wes, beda emang Pak Dekan kita ini ya, semangatnya selalu terdepan, begitu ya. Kita bersyukur jikalau hari ini kita akan kembali masuk dalam kebaktian keluarga besar UKI. Kami mohon yang baru datang boleh maju ke depan, karena target kita setiap bulan itu ada 1.000 orang. Hanya kursi kita itu 300 ya. Jadi yang datang lebih dulu mari duduki tempat strategis supaya tidak kena gusur atau kena suruh untuk pindah nanti, begitu ya. Jadi mohon kesediaannya untuk yang baru datang atau yang di belakang, kakak-kakak penerima tamu boleh meminta setiap kita itu maju ke depan untuk menduduki kursi di bagian depan. Oke, kita bisa saling mendengar. Oke, tolong yang udah datang boleh tenang ya, supaya saya menyampaikan beberapa informasi terkait pelayanan kerohanian dan juga kegiatan yang akan kita selenggarakan dalam 1 bulan ini. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau dalam sepanjang bulan Oktober Tuhan pimpin UKI sampai seluruh rangkaian acara kegiatan Dies UKI 70 tahun dapat terselenggara. Namun dalam bulan-bulan ini juga masih akan ada kegiatan khususnya dari Fakultas Hukum dan juga beberapa kegiatan lain yang diselenggarakan oleh universitas. Kita doakan Tuhan pimpin, dan secara khusus akan ada fun walk ya. Begitu. Adik-adik boleh ajak sohib-sohibnya, yang sudah alumni boleh ajak runian di acara ini. Publikasi sudah terpampang di berbagai media UKI, begitu ya. Mari kita ikuti, dan kami juga bersyukur untuk setiap pegawai UKI yang bergabung di UKI, baik tenaga pendidik maupun kependidikan. Mungkin ada datanya atau tidak, tapi kami mewakili Lembaga Pengembangan Kepribadian Karakter UKI menyampaikan selamat datang dan selamat melayani. Dan ada juga data-data yang ulang tahun. Kita bersyukur di bulan Oktober nggak hanya UKI dan Pak Rektor yang berulang tahun, benar ya Bapak dan Ibu ya, tapi juga setiap kita. Dan kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, maka kita berikan tepuk tangan untuk bulan Oktober yang dapat kita lalui dengan sukacita. Dan untuk kegiatan kerohanian berikutnya, kami menghimbau untuk hadir di setiap Jumat UKI, Jumatannya UKI, jam kerohanian di pukul 11 sampai dengan 12.30. Untuk keluarga besar UKI itu setiap awal bulan bersama di tempat ini, lalu minggu kedua itu ada di tempatnya masing-masing PA fakultas dan juga jajaran warek, para pegawai UKI berhimpun di sana, dan bagi mahasiswa dapat hadir dalam persekutuan yang sudah diselenggarakan oleh Persekutuan Mahasiswa. Begitu juga untuk minggu ketiga dan keempat. Dan kami juga mengundang kesediaan kita bagi rekan-rekan yang merasa tidak sehat secara mental, dapat menghubungi kami melalui LPKK dengan WhatsApp dan juga Outlook yang tersedia. Jikalau teman-teman mahasiswa merasa butuh didampingi, hubungi kami. Dan sungguh kita bersyukur kepada Tuhan jikalau tanggal 3 November ini kita dilayani oleh Fakultas Hukum. Kita berikan tepuk tangan untuk Fakultas Hukum yang akan hadir melayani kita. Dan kita akan segera memulai ibadah kita di kesempatan siang hari ini, maka mari kita persiapkan hati, dan saya mengundang kepada petugas pelayan untuk melayani kita. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Nah, Saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini semuanya luar biasa. Puji Tuhan, tidak terasa kita memasuki bulan di akhir bulan awal bulan November di akhir tahun 2023. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini, dan kita akan memulai saat teduh.
Saat teduh selesai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan buat kami sehingga pada siang hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini semua karena Engkau baik. Tuhan kami serahkan ibadah kami mulai dari awalnya Tuhan hingga akhirnya. Kiranya Engkau hadir bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian saat kami berkumpul. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Puji Tuhan,
kita tetap dalam keadaan berdiri dan kita akan lebih lagi memuji nama Tuhan. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk salam samping kiri kanannya dan katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan kasih dalam hidup kita. Yesus baik, Tuhan baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. Mau selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergetar.
Saya persilakan duduk. Kita akan membaca refleksi pengakuan dosa yang akan kita baca secara bergantian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan. Hati adalah muara karakter dan kepribadian. Bila hati baik, maka karakter dan perilaku akan memancarkan kebaikan. Sebaliknya, bila hati jahat, maka buah yang dihasilkan jahat. Sebab apa yang diucapkan meluap dari hati. Kita akan menyanyikan pujian refleksi murnikanku. kita akan menyanyikan pujian Jadi Sepertimu. Setia
Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami boleh bersama-sama kembali dalam kebaktian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Dan sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu memberi kami kekuatan, oh ya, saya mau coba dulu sampai apa enggak ya? Coba ya. Oke. Bagi yang mau tahu mereknya nanti silahkan hubungi saya. Sorry, ya. Saya akan baca dari Lukas 6 ayat 43 sampai 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dan dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom teman-teman. Horas. Senang sekali bisa bersama dengan teman-teman di Universitas Kristen Indonesia. Saya juga berterima kasih pada Bapak Ibu dosen, Tendik dan jajaran pemimpin. Perkenalkan, nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta KBP, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Saya senang sekali bisa bersama teman-teman di UKI. Tadi saya habis ngajar langsung naik ojek ke sini supaya nyampe, agak telat sedikit. Kelas saya hentikan sebelum waktunya karena harus menuju UKI. Kenapa UKI? Ya, UKI adalah kampus yang dekat dengan hati saya dan hati kami di STFT Jakarta. UKI adalah tempat di mana almarhum ayah saya dulu lama mengabdi. Dan hari ini Fakultas Hukum akan bernyanyi, jadi saya harap nyanyinya bagus. Tolong nyanyinya yang benar. Saya pendeta KBP yang ditugaskan jadi dosen di STFT Jakarta dan mengajar filsafat, etika dan teologi publik. Jadi senang sekali bisa bersama dengan teman-teman pada hari ini. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah soal who rules your heart, siapa yang memimpin hati kita. Nah teman-teman, hari ini, belakangan ini agak sulit untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Susah sekali. Karena yang palsu semakin bagus, yang asli kadang-kadang lebih jelek. Jadi kadang-kadang kita susah sekali untuk membedakan barang-barang palsu. Ada barang-barang palsu yang kita tidak sukai karena berbahaya, misalnya vaksin palsu, obat palsu. Meskipun ada juga yang nyari. Ada toko-toko yang spesialis menjual misalnya barang-barang KW misalnya.
Kita paling tidak suka kalau ada yang kedapatan membawa uang palsu. Lama-lama kualitas uang palsu juga semakin baik sehingga kita tidak bisa membedakannya. Untunglah tiap beberapa tahun secara berkala Bank Indonesia mengubah desain dari uang kita supaya tidak bisa dipalsukan. Tapi teman-teman, ternyata ada juga barang-barang palsu yang ternyata dibutuhkan. Saya baru tahu beberapa tahun yang lalu bahwa ada istilah KW, KW1, KW Super, KW2. Para bapak tahu istilah KW? Bapak tahu istilah KW? Jadi KW Super itu barang yang mirip sekali dengan aslinya. KW Super, Qualitate Super. KW1 di bawahnya KW Super, KW2 mendingan gak usah dibeli karena sama sekali berbeda. KW2 biasanya dari merek Sony jadi Sunny gitu misalnya. Saya dulu ingat waktu saya SD, lama dahulu kala ya. Saya punya sepatu namanya Eagle, dulu merek Eagle terkenal teman-teman, Eagle. Eagle tulisannya Eagle ya, Eagle bahasa Inggris. Tapi kalau palsunya Eagle. Kami punya banyak sekali barang-barang KW karena memang dibutuhkan pada waktu itu. Tidak hanya barang yang kita beli, wajah kita juga mulai dipenuhi dengan berbagai oplas. Apakah ada di sini yang sudah pernah oplas, teman-teman? Ternyata Kak Susan, Kak Susan, ini Miss Susan gimana sih? Nggak mungkin ya. Soalnya nggak. Saya belum pernah lihat dia ke Korea, jadi belum. Oh udah, waktu itu ya, oh ya berarti udah. Oplas meyakinkan belakangan ini iklan di media sosial saya dipenuhi dengan operasi tanam rambut. Ya, rambut saya mulai menghilang. Tadi waktu saya lihat di TV, oh itu rambut saya. Kelihatan karena nggak ada rambutnya dari belakang. Bagaimana cara melihat orang yang operasi plastik jadi cakep sama orang yang nggak operasi plastik tapi memang cakep? Bagaimana cara melihatnya? Cara melihat siapa yang operasi plastik atau tidak adalah dengan melihat anaknya. Bener gak? Kalau nggak mirip, bapak mancung, ibu mancung. Oh enggak lah ya, bapak pesek, ibu pesek. Opung dua-duanya pesek. Kok anaknya mancung? Nggak mungkin ya, nggak mungkin, salah. Bapak mancung, ibu mancung, anak pesek. Gitu dia. Karena saya tahu di Korea Selatan memang operasi plastik jadi hadiah ulang tahun. Saya nggak bisa membayangkan juga percakapan yang terjadi di keluarga itu. Hadiah ulang tahun misalnya 17 tahun. Nak, kamu 17 tahun, sudah saatnya kamu jadi cantik. Nah pergi sana, jelek kali kau, nah, sana operasi sana gitu. Saya nggak bisa bayangkan juga percakapan di keluarga itu. Sana operasi hidungmu sana. Udah 17 tahun kau. Tapi kenali dari buahnya adalah sebuah perkataan yang patut kita pegang. Dari mana kita mengenali sesuatu baik, sesuatu asli dari buahnya? Tidak ada yang bisa membuktikannya selain buah. Karena tidak ada yang bisa membuktikan niat. Kita tidak tahu apakah seorang itu punya niat baik, kelakuannya baik. Atau niat baik, kelakuannya buruk. Kita tidak bisa menilai niat. Itu sebabnya Jessica tidak ditangkap, dihukum berdasarkan niat. Tidak ada motif. Bagi teman-teman Fakultas Hukum, tolong diperhatikan ini. Gak ada motif. Karena orang hanya bisa melihat perbuatan. Apa yang kelihatan, itu yang kita nilai. Itu sebabnya pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau dalam bahasa Batak kami punya pepatah namanya dangdau tubis tubu siap bonana. Yang terjemahannya bisa tanya pada Amang Pendeta Marudut Silitonga. Silakan Amang, Dr. Marudut Silitonga. Pokoknya tubis itu apa ya? Tubis, Amang apa tubis? Hah? Kita tes dulu. Apa Amang? Rebung. Rebung kayak bambu rebung yang bisa disayur. Nggak mungkin jauh-jauh. Istilahnya begitu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
atap jatuh, gimana? Saya udah lupa nih peribahan. Air cucur, hujan, jatuhnya di pelimbahan juga. Kira-kira kira-kira begitu. Seorang tidak bisa mengaku bahwa dirinya baik, tapi mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Tidak mungkin. Apakah mungkin orang yang baik melakukan kesalahan? Mungkin. Sekali-sekali bisa dia melakukan kesalahan. It's okay. But if you do it every time, if you do it all the time, always, then it means that what you have in your heart is not good. Kalau setiap hari yang keluar dari perbendaharaan kita adalah buruk, berarti bibit yang ada di dalam tidak baik. Dan itu sebabnya orang tua kita dulu kalau mencari jodoh selalu mengatakan, nah tolong lihat bibit, bebet, dan bobot. Bibit, bebet, dan bobot selalu menjadi rahasia orang tua meskipun saya nggak selalu setuju juga. Karena kadang-kadang bibit bisa diperbaiki, bobot bisa diisi. Tetapi bahwa tidak mungkin buah jauh berbeda dari pohonnya. Meskipun sekarang teknologi macam-macam ya. Ada bisa dicangkok ya, ada buah apa lahir dari pohon apa itu sekarang sudah ada yang dimungkinkan. Karena itu teman-teman untuk melihat buah yang baik ini kita harus tahu persis apa bedanya kita orang percaya pada Tuhan dengan mereka yang mengaku percaya tapi sebenarnya tidak mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya. Apa bedanya kita bisa melihat orang yang berasal perbendaharanya dari dunia dan orang yang berasal dari Kristus ketika dia mengatakan berbagai hal. Apa bedanya? Apa bedanya seseorang punya buah yang baik? Bagaimana cara membedakan dan mengenali orang Kristen? Gimana cara mengenali orang Kristen? Beruntunglah UKI karena kebanyakan mahasiswanya harusnya Kristen. Di kampus kami juga ya pasti Kristen semua. Ya agak susah memang. Tapi kalau teman-teman pergi kampus atau teman-teman pergi ke dunia kerja dan ketika ditanya, bagaimana cara mengenali orang Kristen? Bagaimana cara mengenali seorang yang mengatakan dirinya Kristen? Kadang-kadang buat kita lebih gampang untuk mengenali orang Batak dari orang Kristen. Kadang-kadang. Dari karakternya kadang-kadang. Karena bagi saya juga kadang-kadang karakter Batak saya sering keluar. Nggak sengaja. Keluar begitu aja. Kenapa? Karena karakter Batak itu sangat khas teman-teman. Pertama, apa karakternya? Nggak bisa lihat mic nganggur. Pokoknya nyanyi, saya tahu di sini ada beberapa orang yang pengen nyanyi. Kalau nggak nyanyi, mandok hata. Mandok hata. Dan dia mulai dengan kalau mandok hata, sebenarnya tadi sudah banyak yang mengatakan hal ini. Tapi saya akan ulangi lagi. 15 menit kemudian baru selesai. Kenapa? Jadi ada kesamaan orang Batak. Kenapa orang Batak juga begini? Karena memang kita senang mengekspresikan pendapat. Terus terang. Apalagi ciri kita, cinta keluarga. Hanya undangan orang Batak, saudara-saudara, yang turut mengundang 3 halaman. Turut mengundang aja. Bukan yang diundang. Kalau salah urutan, berantem. Sayang Metro Mini tidak ada lagi. Menurut saya ada karakter yang menurut saya ditunjukkan oleh Metro Mini. Saudara-saudara, pernah lihat becak Sumatera Utara? Siapa di sini yang bukan dari Sumatera Utara yang pernah melihat becak supirnya di samping? Di daerah mana? Ada nggak? Saya udah hampir keliling seluruh Indonesia, cuma Sumatera Utara, dan kemarin di Filipina saya lihat. Filipina ternyata supir di samping. Di mana supir ada di samping? Tidak ada, hanya di Sumatera Utara. Kenapa? Karena raja. Kalau di Jawa, tamu adalah raja. Makanya kalau mau naik, mari Pak, silakan Pak, diangkat becanya. Orang naik, duduk depan. Tamu adalah raja, duduk di depan deh. Tapi karena buat orang Batak, semua orang adalah raja,
duduknya di samping. Kau bukan bosku, aku bukan bosmu. Kita sama. Menurut saya ini fair, karena kalau ketabrak, dua-duanya kemungkinan ditabrak. Ini fair. Karena kalau yang kiri tabrak depan susah. Tapi apa yang mau dibilang sih? Bahwa dia tidak mau rata-rata maunya memimpin. Jarang mau dipimpin orang lain. Makanya dulu banyak sekali teman-teman supir Metro Mini orang kita, halak kita. Karena dia lebih baik memimpin dirinya sendiri daripada pimpin orang. Kalau dia menyetir, ada 40 orang yang berdoa, mendoakan supaya lajunya jalan selamat. Dan ini yang terakhir. Orang Batak itu memang, kalau soal hukum, saudara-saudara, Uki lah nomor 1. Tepuk tangan dong buat Uki dong. Coba lihat yang di pengadilan itu, rata-rata orang Uki semua. Kenapa itu? Saya juga amati, karena orang Batak ini setiap malam tahun baru dilatih bicara. Namanya Mandok Hatta, anak umur kecil-kecil, 3-4 tahun, bilang deh. Apa aku bilang? Bilang makasih, terima kasih. Minta maaf kau, minta maaf gitu. 2 hal, terima kasih dan minta maaf. Sejak kecil diajari. Di dunia kerja gampang sekali mengenali orang Batak. Benar, teman-teman. Tapi apa buah orang Kristen? Buahnya. This is a serious question because sometimes it's easier to recognize people from other areas, dari teman-teman dari Papua, teman-teman dari Timor, teman-teman dari Padang, teman-teman dari Aceh. Lebih gampang mengenali kedaerahan daripada keimanan. Because it doesn't show sometimes. You have to show it. Dan lebih susah lagi kalau ada orang yang pura-pura menunjukkan baik, tapi sebenarnya dia adalah serigala berbulu domba. Iya kan? Pura-pura baik. Dan ini yang susah teman-teman. Karena kadang-kadang nggak kelihatan. Bukan cuma umat yang begini ya teman-teman. Kami, itulah yang dibaca di dalam 2 macam dasar itu. Di ayat 46 sampai 49. Karena akan ada orang-orang yang mengajar, orang yang berseru pada Tuhan, kelihatannya percaya pada Tuhan, tapi sebenarnya dia mengatakannya untuk kepentingan diri sendiri. Selalu ada orang-orang seperti ini. Makanya teman-teman harus selalu memeriksa dari buahnya. Dia kelihatannya bagus, belum tentu bagus. Teman-teman, don't judge a book by its cover. Look at the content. Lihat hasilnya. Pendeta-pendeta ada juga yang seperti ini seorang pastor dari Afrika Selatan. Dia mengaku, saudara-saudara, dia pergi ke surga dan mengambil foto surga. Handphonenya Samsung waktu itu. Lalu dia menjual foto itu dan ketika mulai viral, dia bilang handphonenya hilang. Karena dia tidak mau ketahuan. Tapi apa artinya nih? Artinya teman-teman, jangan terlalu silau oleh kemilau, gemerlap seseorang yang kelihatannya, oh this is really a good pastor, this is really a good shepherd. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. So how do you recognize this? Karena kadang-kadang khotbahnya juga sama teman-teman, khotbahnya juga bagus. How do you recognize this? You recognize it by the fruit. Makanya dibilang di ayat 46, ayat 47, mengapa kamu berseru padaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang padaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, itulah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dan itu dia teman-teman, barang siapa tidak mendengarkan perkataanku dan barang siapa mendengar tapi tidak melakukannya, sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi ada memang orang yang hanya berkata tapi tidak melakukan. Karena itu perlu sekali teman-teman untuk berada dalam komunitas yang benar, karena kita perlu saling mengingatkan. Perlu saling mengingatkan. Jadi kalau teman-teman ada yang mengingatkan, jangan langsung marah juga. Apalagi kamu tahu bahwa kita ada dalam komunitas seperti ini. Ibadah seperti ini penting sekali. Dan paling penting juga baca Alkitab teman-teman. Jangan gampang silau oleh orang yang mudah mengutip ayat 1-2.
lalu menggunakannya untuk kepentingan dirinya. Hati-hati. Karena ngutip-ngutip ayat ini juga bahaya teman-teman. Karena itu yang kami pelajari. Bayangkan kalau seorang ngutip-ngutip ayat, ya ini ada bahaya, ada bagusnya juga. Bahayanya misalnya orang lagi pusing gitu ya, Tuhan apa yang harus aku lakukan hari ini? Dia buka Alkitab lalu ditunjuk, jebret. Maka Yudas menggantung dirinya. Wah, apa ini artinya Tuhan? Dia berdoa lagi kan, aduh Tuhan apa ini? Dibuka lagi, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan lakukanlah itu. Hati-hati teman-teman, please. Hati-hati ya. Baca Alkitab, baca ayat sebelum dan sesudahnya. Karena kalau mencari ayat untuk melakukan kekerasan juga bisa kamu temukan dalam Alkitab. Tapi bukan itu inti ceritanya. Makanya hati-hati, lihat selalu dari buahnya. Alkitab inilah dasarnya, baca dasarnya. Baca, jangan cuma dengar-dengar. Baca instruksinya. Dan yang membaca belum tentu melakukan, itu udah jelas. Termasuk yang di sini juga. Teman saya, ada seorang yang merokok kencang gitu ya, merokok. Sejak melihat gambar yang serem-serem dibungkus rokok. Dan teman-teman udah lihat kan? Yang serem-serem dibungkus rokok. Sejak itu dia bilang, Sar, sejak gue lihat ternyata merokok itu, sejak gue baca itu, rokok itu membunuh. Berbahaya bagi kesehatan. Mulai hari ini gue memutuskan untuk tidak lagi membaca peringatan itu. Jadi dia tetap ngerokok. Kita tahu olahraga itu sehat, tapi yang kita lakukan adalah menonton orang olahraga sambil makan Indomie. Mengetahui tidak sama dengan melakukan teman-teman. Karena itu buah iman, you will know where your heart is when you do it, when you put it into action. Seperti kata lagu, apa lagunya? Lagunya gimana? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Terus dia bilang kalau nggak salah, bukan kata-kata gitu kan? Bukan kata-kata, tapi kenyataan. Nggak ada gunanya. There's no use you said you love me, but you cheat on me every day. Sorry sayang. Saya nggak sadar waktu selingkuh, gimana? Itu masih oke. Sorry sayang, saya nggak sadar waktu selingkuh sama yang ketiga ini kemarin. So if you do it continuously, probably you don't have a good heart inside. Right? Kalau kamu bilang kamu percaya pada Tuhan, maka pada akhirnya kita semua harus memperlihatkan buahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang saya minta dari teman-teman. Teman-teman mahasiswa, kita harus menjaga integritas akademik kita. Saya tahu AI ini sangat menggoda kita untuk mengerjakan tugas. Saya punya tools ya untuk mendeteksi apakah tulisan itu tulisan AI atau bukan. Tapi dengan kemajuan zaman ini, pada akhirnya yang menentukan apakah kamu punya hati yang baik atau tidak adalah what you do. Apakah kamu mau cerdas karena kamu yang cerdas atau kamu mau menyerahkan segala sesuatu pada AI? Bayangkan suatu hari nanti dokter kita ketika dia mau mengobati, dia harus punya Google di sampingnya lalu tanya ini sakit apa. Bayangkan ahli hukum kita suatu hari nanti dia tidak bisa menentukan kira-kira apa yang ada di balik ini semua ketika dia hanya melihat AI. So at the end of the day, integritas akademik sangat diperlukan dan itu yang menunjukkan where your heart is. If your heart is in the ilmu, in the knowledge, kalau hatimu ada di pengetahuan, kamu akan belajar. Kalau hatimu ada di nilai, kamu akan kejar nilai, bukan belajar. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu akan kejar Tuhan, kamu akan lakukan apa perintahnya. Tapi kalau intimu adalah untuk mencari keuntungan dirimu sendiri, kalau Tuhan tidak menguntungkanmu lagi, kamu akan meninggalkannya. Karena itu kenali dari buahnya teman-teman. People can say that they believe in God, but what they do doesn't actually show what's inside their heart. Karena itu teman-teman, jadilah orang-orang yang menunjukkan buah di dalam kehidupanmu. Karena itu akan menunjukkan where your heart is.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran dan persekutuan yang kami miliki dari keluarga besar Universitas Kristen Indonesia dalam kebaktian bulanan UKI, kebaktian keluarga besar UKI bulan November ini. Kami berdoa ya Tuhan agar semua anggota keluarga besar UKI yang hadir maupun yang mengikuti acara ini beribadah bersama secara online maupun dari tempat dan media yang lain boleh mengimani, boleh bersama-sama merespons firman Tuhan dan menjadi pelaku dalam firman Tuhan. Kami bersyukur untuk berbagai kegiatan akademik dan non-akademik. Kami bersyukur untuk setiap prestasi yang diraih oleh UKI sepanjang bulan Oktober. Kami bersyukur untuk Dies Natalis 70 tahun UKI yang berlangsung dengan baik dalam bentuk seminar kuliah umum prestasi mahasiswa-mahasiswi. Kami bersyukur untuk setiap kerjasama dengan pihak luar dan kami bersyukur untuk mereka yang juga merayakan ulang tahunnya sepanjang bulan Oktober. Kami juga bersyukur ya Allah untuk pimpinan yayasan UKI, pimpinan UKI, rektor, wakil rektor, pimpinan fakultas, pimpinan PPS, kepala lembaga, kantor, unit biro, dosen, karyawan, mahasiswa, dan semua stakeholder UKI. Juga keluarga, orang tua yang dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan panggilan Tridharma, pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia, kiranya diberikan kesatuan hati, hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, untuk bersama-sama mewujudkan moto UKI, melayani bukan dilayani. Kami juga bersyukur untuk pelaksanaan ujian tengah semester. Kiranya Tuhan juga menyertai tiap mahasiswa yang mengikutinya agar mendapatkan hasil yang terbaik. Juga berdoa untuk mereka yang mengikuti program MBKM, kampus mandiri dan belajar lintas kampus. Kami juga berdoa untuk mahasiswa semester bergaul dengan bijak, bersosialisasi, terutama juga menjaga jari dalam media sosial. Tuhan, biarlah apa yang keluar dari jari kami adalah perbendaharaan yang baik, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa agar setiap mahasiswa yang hadir di UKI belajar bersama, boleh juga terbentuk iman dan karakternya di tengah tantangan zaman ini. Kami berdoa untuk para orang tua, pemberi beasiswa yang telah mempercayakan dan mendorong, membantu setiap orang yang berkuliah di Universitas Kristen Indonesia. Kami berdoa juga untuk Indonesia dalam pemilihan umum di Februari 2024, Tuhan sertai agar pemimpin yang terbaik yang boleh Engkau berikan. Dan juga ingatkan kami untuk tetap berhikmat, untuk tidak berkonflik ketika politik semakin memanas. Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia atas banyaknya konflik yang terjadi, Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, di Afrika dan di Asia. Biarlah berbagai konflik ini bisa selesai dengan baik, para pemimpin dunia mengambil jalan damai untuk perdamaian di dunia ini. Kami juga berdoa agar setiap dari kami diberikan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ketika pemanasan global terjadi dan kerusakan lingkungan semakin dahsyat, biarlah kami sebagai umat Tuhan selalu dipanggil untuk menjaga dan merawat serta berlaku dengan kesadaran ekologis yang baik. Terima kasih Allah untuk semua yang Kau berikan dan terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan memberikan persembahan dan sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Keserahkan.
berdoa. Memperluas pekerjaanmu yang ada di Universitas Kristen Indonesia ini. Dan kiranya Engkau terus memberkati kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami persilakan kepada keluarga besar Fakultas Hukum untuk mempersembahkan pujian. Cek. Shalom Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari Fakultas Hukum, terlihat dari wajah-wajahnya seperti orang-orang hukuman. Puji Tuhan, hari ini kita mau memberikan kesaksian pujian sebagai kemuliaan buat nama Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, shalom. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
Demikian persembahan pujian dari kami. Pesannya jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya, UKI sebagai pribadi dan instansi Kristen mampu mengevaluasi diri dan mengambil langkah konkret untuk menghasilkan buah sebagai identitas Kristus dalam semua aspek kehidupan, sehingga warga UKI mampu menyatakan kemuliaan Allah dan menjadi kesaksian yang hidup dan karya dalam pelayanan. Kita akan menaikkan pujian pengutusan dari NKB 193, Aku Hendak Tetap Berhati Tulus. Saudara, marilah kita satu di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.